Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Ibu. Gimana kabar Ananda semua di rumah? Dalam keadaan sehat? Nah, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar tema baru, yaitu tema 8, tema tentang bumiku, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, hari ini kita akan belajar tentang memperkirakan informasi dari judul. Selain itu, kita juga akan belajar tentang rotasi bumi dan akibatnya. Nah, untuk itu supaya pembelajaran hari ini diberkahi Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, Ananda silahkan simak videonya baik-baik ya. Semangat! Nah, kita ke subtema 1 tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Nah, silahkan Anda buka bukunya di halaman pertama. Di situ ada gambar tentang Udin yang sedang asyik bermain bola. Nah, kita baca ya percakapannya. Wah, seru sekali ya permainan kita hari ini. Sayang sekali, hari sudah sore. Ayo kita pulang, kata Udin. Iya, seru sekali. Seandainya kita dapat terus bermain sepanjang hari, pasti akan sangat menyenangkan, sahut Siti. Nah, iya betul, tetapi malam pasti akan tiba dan kita harus segera pulang, sahut Udin. Betul Udin, pasti akan susah bermain bola ketika malam. Mengapa ada siang dan ada malam ya, kata Siti. Nah, ayo kita cari informasinya teman-teman. Nah, ini percakapannya bagus sekali ya. Ada pertanyaan katanya, mengapa sih terjadinya siang dan malam? Ada tidak di antara Ananda semua yang penasaran dan mengamati sekeliling, kok terjadi ya siang dan malam? Itu disebabkan karena apa ya? Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar tentang terjadinya perubahan siang dan malam ya. Nah, sekarang kita ayo mengamati. Nah, di sini coba perhatikan ada gambar buklet yang berjudul Terjadinya Siang dan Malam. Nah, dari sini coba Ananda amati dan perkirakan menurut Ananda semua informasi apa saja, informasi pentingnya yang sekiranya ada pada buklet tersebut melihat dari judulnya. Ya, jadi dari judul tersebut itu sekiranya ada informasi apa saja sih yang ada di dalamnya. Ya, perhatikan judulnya itu tentang terjadinya siang dan malam. Coba Ananda silahkan tuliskan informasi penting apa saja yang Ananda perkirakan dari judul buklet tersebut ya. Silahkan tuliskan perkiraan informasinya pada buku catatan kalian. Oke, mudah bukan? Nah, sekarang di sini Ibu akan pula mengajak Ananda semua untuk menuliskan hal-hal yang telah kamu ketahui dan belum kamu ketahui tentang siang dan malam. Silahkan tuliskan pada kolom seperti berikut. Nah, di sebelah kiri itu hal-hal yang telah Ananda ketahui, sedangkan di sebelah kanan itu tentang hal-hal yang ingin Ananda ketahui. Ya. Nah, selanjutnya kita akan berkegiatan membaca bersama-sama. Nah, sebelum itu coba perhatikan di sini ada gambar ya tentang perbedaan di sini ketika siang hari dan ini ketika malam hari. Kita baca teksnya bersama-sama ya dan beri garis bawah pada kata kunci sebagai informasi penting yang kamu temukan. Nah, coba Ananda silakan buka bukunya di halaman 4 ya. Ketika pagi hari, saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Saat makan siang, matahari berada di tempat tinggi di langit. Saat waktunya makan malam,
matahari tidak tampak lagi di langit, tenggelam di cakrawala. Nah, pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Yuk kita cari tahu. Nah, coba silahkan amati ya gambar bumi tersebut ya. Di situ ada kutub utara, arah rotasinya itu kebalikan dari perputaran jarum jam, dan di bawahnya ada kutub selatan. Matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena adanya rotasi bumi. Ya, bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur. Nah, dan tenggelam di sore hari. Sekali lagi, ini karena adanya rotasi bumi. Nah, bagaimana hal ini terjadi? Bumi bergerak seperti gerakan gangsing. Planetmu bergerak mengelilingi garis hayal yang disebut sumbu. Nah, gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros disebut rotasi bumi. Jadi, rotasi bumi itu adalah gerakan bumi mengelilingi sumbu atau porosnya ya. Nah, waktu bumi mengelilingi satu kali rotasi adalah 24 jam atau 23 jam 56 menit 3 detik yang biasa dibulatkan menjadi 24 jam. Ya, sekarang kita akan melakukan percobaan. Menghadaplah kamu ke lampu. Anggaplah kamu sebagai bumi dan lampu sebagai matahari. Kepalamu sebagai poros bumi. Berputarlah di tempat pelan-pelan sambil mengamati posisi lampu terhadap dirimu dengan arah berlawanan jarum jam. Demikianlah matahari yang tampak bergerak, sesungguhnya bumilah yang bergerak. Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semu harian matahari. Nah, gerak semu harian matahari itu mengesankan seolah mataharinya yang bergerak dari timur ke barat ya. Padahal sebetulnya bumilah yang bergerak pada porosnya, sehingga seolah-olah benda langit di sekitarnya juga bergerak. Nah, bagian bumi yang menghadap matahari menjadi terang, yaitu siang hari, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari itu gelap, yakni terjadinya malam hari. Nah, oleh karena itu, saat kita di Indonesia mengalami siang hari, ada bagian di bumi lain yang mengalami malam hari, seperti itu. Nah, di sini ada kegiatan kita mencoba ya di halaman 5. Anda silakan perhatikan kegiatan tentang simulasi gerak semu. Ya, di sini kamu dan temanmu akan melakukan kegiatan bersama untuk memahami tentang gerak semu matahari. Ya, ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, anggaplah kamu sebagai A dan temanmu sebagai B. Nah, yang kedua, perhatikan gambar dan berdirilah sesuai dengan posisi yang ditunjukkan oleh gambar. Kamu misalnya A, teman kamu B ya. Nah, posisinya kalian sejajar. Oke. Nah, yang ketiga, A menutup mata dan berdiri tetap pada posisi, sedangkan B berjalan maju 1 meter. Ya, di gambar silahkan perhatikan. Jadi yang awalnya A sama B sejajar itu. Nah, sekarang coba yang A-nya tutup mata dan yang B-nya maju 1 meter. Ya, nah sekarang yang A membuka mata dan mengamati perubahan posisi B. Ya, nah perubahan posisi B terjadi karena B bergerak ke depan ya. Akan tetapi A seolah-olah dirinya yang bergerak mundur sehingga ia berada di belakang B. Peristiwa ini mengilustrasikan gerak semu harian matahari. Nah, mungkin ketika A membuka penutup matanya seolah-olah dia yang mundur dari posisi B yang awalnya sejajar ya. Nah, ternyata yang terjadi itu adalah B yang maju 1 meter. Nah, seperti itu ilustrasi bahwa gerak semu harian matahari itu seolah-olah mataharinya yang bergerak ya, padahal bumilah yang bergerak di porosnya, seperti itu. Nah, ini ada kegiatan 2, yaitu tentang simulasi peristiwa siang dan malam sebagai akibat rotasi bumi.
Ya, di sini mari kita lakukan simulasi ini ya. Bentuklah kelompok ya, maksimal 5 orang nih. Nah, kalian pilih 2 orang teman dalam kelompokmu untuk melakukan kegiatan seperti gambar berikut ini ya. Silahkan perhatikan. Ya, di situ anak pertama memegang senter dan anak kedua itu memegang globe ya. Nah, ikuti langkahnya. Alat dan bahan diperlukan yaitu senter dan globe ya, Nanda semua. Nah, satu peganglah senter dan satu temanmu memegang globe ya. Yang kedua arahkan senter. Yang pertama itu jangan dinyalakan terlebih dahulu sehingga menghadap globe. Amati globenya gimana nih. Globe di senterin, tapi senternya jangan dulu dinyalakan ya. Nah, terus yang ketiga itu nyalakan senter. Kemudian amati kembali globenya. Ya, yang keempat, adakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Nah, selain itu, tetap nyalakan senter, lalu putar globe perlahan-lahan, berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang silahkan Ananda jawab pertanyaannya pada halaman 7 berdasarkan kegiatan yang telah kalian lakukan dari hasil pengamatan simulasi yang tadi ya. Nah, di sini ada 10 pertanyaan. Andaikan senter adalah matahari dan globe adalah bumi, kapan kita mengalami siang? Kapan kita mengalami malam? Dan bagaimana posisi matahari selama pengamatan serta posisi bumi selama pengamatan? Nah, yang kedua, bagaimana arah gerak bumi dibandingkan dengan arah gerak jarum jam? Serta apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Selanjutnya, mengapa ada daerah di bumi yang terang dan mengapa ada daerah di bumi yang gelap? Nah, apa akibat rotasi bumi dilihat dari diterimanya cahaya matahari ke bumi? Yang nomor 7, bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Nah, dan 8, apa yang kamu ketahui tentang gerak semu harian matahari? Serta 9, apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika siang hari? Nah, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika malam hari? Silahkan beri kesimpulannya tentang rotasi bumi adalah apa dan rotasi bumi menyebabkan apa ya. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, Ananda semua pembelajaran hari ini selesai. Nah, kita telah mengetahui kalian tadi belajar tentang cara memperkirakan informasi penting dari sebuah judul dan kita telah belajar tentang rotasi bumi ya. Nah, ternyata kenapa katanya terjadinya siang dan malam seperti itu. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, tapi sebelum itu Ibu ingin bertanya, menurut kalian ketika Indonesia itu siang hari, belahan bumi mana coba yang malam hari? Silakan tulis jawabannya di kolom komen ya. Nah, untuk itu Ibu ucap terima kasih kepada Ananda yang sudah memperhatikan, belajar terus lebih giat lagi. Mudah-mudahan kita secepatnya bisa bertatap muka ya. Cukup sekian video pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dari Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.